Jadi itu ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya sudah menyiapkan PPT ada, tapi memang tidak selisih jauh dengan apa yang lalu. Yang lalu memang menyampaikan Ibu Vita kalau nggak salah. Nah, sekarang memang saya diminta untuk kita mendiskusikannya. Terkait dengan promosi kesehatan pada lansia atau apa? Kita tahu bahwa promosi itu apa ya? Halo? Siapa yang mau bantu saya? Bicara tentang promosi itu apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa ini? Elsa, Ibu, dari kelas A. Oke, Elsa. Apa? Untuk upaya kita, Ibu, untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup atau mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, Ibu. Elsa. Yang lain punya pendapat? Ya. Jawaban Elsa itu sudah sangat tepat, sangat baik ya. Bahwa kenapa jadi ada suara berdiri? Ya. Sebentar. Ini saya mencoba buka di laptop, mudah-mudahan nggak ada kendala. Saya coba tes di laptop ya. Jadi pada intinya promosi kesehatan itu kan kita merupakan salah satu kompetensi ya yang harus dimiliki oleh kita. Kesehatan khususnya adalah perawat ya. Anda nanti sebagai tenaga profesi di lapangan, masalah promosi itu kan merupakan tindakan mandiri ya. Dan ini kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan tenaga keperawatan. Nah, untuk itu terkait dengan promosi kesehatan yang dilakukan kepada lansia, maka Anda diharapkan paham. Saya kira ini tidak menjadi suatu hal yang rumit ya. Oke, udah kelihatan belum share saya nih? Halo? Di sini Bu sudah terlihat. Sudah ya, mudah-mudahan suara saya juga nggak hilang timbul. Saya coba ini ada di laptop ya. Oke, tadi. Bahwa tadi promosi kesehatan, saya mau ulang bahwa promosi kesehatan merupakan salah satu upaya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga perawat. Dan kompetensi ini adalah merupakan kemampuan kompetensi secara mandiri, bukan kompetensi yang dependent atau interdependent. Tapi memang kita punya kewenangan untuk menetapkan bahwa si A, B, C, kelompok dan lain sebagainya memerlukan upaya-upaya promosi dari tenaga kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan pengertian promosi itu apa. Tapi kalau kita balik lagi, kita dekatkan dengan untuk satunya memberikan pelayanan kan kepada individu, keluarga, maupun masyarakat ya, baik dari mulai yang apa tuh, yang tidak tahu menjadi tahu gitu kan, yang tidak mau menjadi mau, dan yang tidak mampu menjadi mampu. Itu promosi kesehatan. Nah, begitu juga apa yang kita akan berikan kepada lansia, banyak atau
kondisi lansia itu ada lansia yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat mungkin dia tahu, tetapi dia tidak mau. Mungkin dia mau, tapi tidak mampu. Nah, ini semuanya perlu dianalisa, perlu diketahui oleh kita semuanya. Nah, kembali ini ada beberapa pengertian, apa itu promosi, saya kira nggak perlu lagi dijelaskan. Kalian sudah dapat ya, semester berapa dulu itu? Kok nggak mau geser lagi? Halo? Kalian dapat ilmunya tentang promosi kesehatan kapan tuh? Semester semester 6 apa semester 3? Izin semester 6, Ibu. Baru kemarin atuh. Ya, Iya, betul, Ibu. semester lalu. Jadi sebenarnya ya tidak harus saya ngajar lagi sih. Tapi ya sudahlah. Nah, ini ada beberapa penelitian tentang promosi kesehatan. Nah, eh, itu tadi kan seperti promosi kesehatan merupakan satu intervensi yang harus dimiliki ya. Nah, yang terkait dengan lansia tadi saya sampaikan bahwa promosi itu kan pada umumnya dalam rangka meningkatkan, mempertahankan dan mencegah, tetapi juga ada di dalam tindakan kondisi di mana pasien dalam kondisi memerlukan secara kuratif, tapi pada poin itu pun sebenarnya itu ada memerlukan adanya promosi kesehatan, khususnya di sini adalah tindakan pendidikan kesehatan ya. Nah, tapi inti dari promosi ini adalah dalam rangka pemeliharaan dan mencegah ya. Kita lihat bahwa tujuan dari promosi kesehatan ini khususnya untuk lansia, itu tadi juga saya kira sudah disampaikan oleh temannya, yang di sini adalah untuk mencegah kondisi yang kronis, tetapi juga untuk mengurangi angka kematian, itu salah satunya. Yang kedua, mengurangi biaya perawatan kesehatan. Karena apa? Kita tahu bahwa masalah-masalah kesehatan, penyakit yang mengenai pada yang umumnya terjadi pada lansia itu adalah penyakit apa? Penyakit apa? Ayo, penyakit kronis, penyakit yang memerlukan masa rawat, memerlukan tindakan kesehatan yang cukup lama sehingga akan berdampak terhadap masalah biaya perawatan, biaya pengobatan. Untuk itu, maka pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk merawat diri sendiri pada lansia itu harus kita capai. Melalui apa ya? Ini tadi, melalui program promosi kesehatan. Ya. Nah, kemudian juga eh, tujuan lain, bukan tujuan lain, malahan ini adalah merupakan tujuan utama promosi kesehatan pada lansia ini atau di link pada terkait dengan materi geologi itu dalam rangka meningkatkan kemandirian atau mempertahankan kemandirian secara apa namanya, selama ini kan kita tahu seorang lansia itu kita tidak bisa bahwa keberlanjutan hidup itu perubahan menjadi kondisi menurun itu kita nggak bisa mencegah ya, tapi sebatas mempertahankan, memperlambat, jangan sampai kemunduran atau terkait dengan ketergantungan ini cepat terjadi pada lansia. Untuk itu harus dipertahankan melalui informasi-informasi yang diberikan melalui promosi kesehatan ini. Begitu juga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup ini sebagai dasar tujuan utama juga dari upaya promosi kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan
bahwa bicara promosi kesehatan secara umum ya itu adalah upaya dalam rangka meningkatkan ya dalam proses upaya-upaya pencegahan. Kita harus paham bahwa untuk melakukan pencegahan ini kita paham ada 3 level pencegahan, primer, sekunder, tersier. Tapi kalau dilihat menurut Golden and Clark itu ada 5 tahap, yaitu health promotion, specific protection, early diagnosis, disability, dan rehabilitasi. Saya kira mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Jadi dalam promotion itu apa di sini? Jadi meningkatkan kan. Kemudian spesifik di situ adalah mencegah. Nah, upaya yang lain yaitu dengan cara apa? Mendiagnosa secara dini dan memberikan tindakan yang tepat. Nah, begitu juga untuk membatasi kecacatan ke melakukan rehabilitasi. Nah, kalau kita lihat lagi pada tahapan tersebut, kita lihat pencegahan primer ini apa termasuk kategori pencegahan tingkat pertama. Sebentar ya, ada informasi. Assalamualaikum, ya sayang. Iya, aku lagi di kelas, lagi apa? Lagi nge-Zoom. Belum, gua belum baca. Oke, kita lanjut lagi ya, bahwa dalam kategori atau pengelompokan pencegahan primer itu adalah dalam rangka promosi dan prevention, upaya untuk mempertahankan dan mencegah. Apa sih, apa saja sih tindakan yang bisa kita lakukan? Itu di sini dengan upaya pendidikan langsung ya, misalnya dengan apa sih tentang pemenuhan nutrisi yang adekuat untuk lansia melalui penyediaan makanan yang penjelasan tentang makanan yang sehat gitu ya, menjauhi junk food, kemudian mengurangi yang manis dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan di situ. Kemudian juga tentang perumahan yang sehat itu juga merupakan materi yang bisa kita sampaikan terutama adalah kepada keluarga ya atau pada lansia itu sendiri bahwa dia jangan sampai tinggal misalnya di rumah di memang mungkin bagian rumah dari keluarga tetapi misalnya dia disiapkan di kamar yang ada atau misalnya kita harus menjelaskan tentang perlunya di kamar mandi itu disediakan apa pegangan, kemudian mengurangi resiko-resiko jatuh. Nah, itu semuanya itu ada di poin yang bisa kita sampaikan terkait dengan masalah perumahan. Kemudian memungkinkannya untuk melakukan rekreasi, apa manfaatnya, apa jenis mungkin yang bisa dilakukan, bisa dilalui oleh lansia, nah kemudian oksigen, kemudian upaya-upaya perlindungan terhadap kecelakaan, di sini juga adalah perlindungan terhadap resiko jatuh. Karena kita tahu bahwa salah satu masalah yang sering terjadi pada lansia itu adalah kondisi di mana dia ada memiliki kemungkinan untuk terjadinya jatuh kan gitu ya. Nah, sementara untuk pencegahan sekunder yaitu di sini, jangan-jangan nggak kelihatan.
berbagai upaya yang bisa dilakukan, yaitu misalnya dengan penemuan kasus dini. Sering dilakukan pendataan di komunitas, mengidentifikasi, melakukan screening kepada lansia bahwa lansia-lansia ini terdeteksi misalnya dia menderita diabetes kah, menderita hipertensi kah, gitu ya. Itu dilakukan screening dan sekarang ini kan puskesmas memiliki kewajiban untuk memasukkan data screening ini ke apa tuh namanya ASIK kalau nggak salah ininya. Saya nggak tahu lagi itu namanya, tapi setiap kita melakukan praktik di masyarakat biasanya kita akan diminta data tentang lansia yang khusus masuk ke dalam apa sih saya lupa nyebutnya ya Allah kalau udah tua susah ya. Ayo siapa yang bantu saya? Aplikasi aplikasi asik itu tuh. Atau kalian nih tingkat 4 terkait dengan masalah gawai komunitas nanti itu ada di lapangan nggak nih? Halo, ada program nanti praktek di komunitas? Izin menjawab ada Ibu. Hah? Ada, Iya ada Ibu. ada ya. Jadi biasanya akan diminta untuk melakukan screening kesehatan pada lansia. Nah, ini termasuk ke dalam upaya pencegahan sekunder, mendeteksi, memilah antara lansia yang sehat maupun yang sakit. Nah, ini untuk mendorong lansia mau melakukan screening, maka kita dengan melakukan promosi, melakukan penjelasan, melakukan pendidikan kesehatan agar mau melakukan pemeriksaan, dalam rangka mengetahui sejauh mana sih kondisi atau masalah kesehatan yang diderita oleh lansia tersebut. Kemudian misalnya ini melakukan pemeriksaan kesehatan selektif untuk mengobati dan mencegah proses penyakit. Ini yang terkait kalau lansia sudah mulai memperoleh masalah kesehatan atau memiliki masalah kesehatan. Mencegah penularan penyakit. Salah satu masalah kesehatan yang ada pada lansia itu penyakit menular itu yang pada umumnya adalah TB misalnya. Nah, ini pun menjadi bagian di dalam rangka melakukan pencegahan melalui pengobatan secara dini, pengobatan secara tepat yang sampai lansia yang sakit bisa menulari kepada anggota keluarga yang lain atau sebaliknya anggota keluarga yang sakit. Nah, itu upaya-upaya termasuk di dalam pencegahan sekunder. Kemudian mencegah komplikasi dan kecacatan. Mencegah komplikasi dan kecacatan. Salah satunya misalnya begini. Orang dengan hipertensi, lansia dengan hipertensi, kita berikan penjelasan, kita upayakan jangan sampai dia masuk ke kategori stroke yang dimana pasca stroke menimbulkan kecacatan sehingga memerlukan bantuan total dari anggota keluarga, dukungan dari anggota keluarganya, ya, sehingga perawatan menjadi beban. Untuk itu maka jangan sampai kalau lansia kita yang kita hadapi, klien kita sudah masuk kategori di mana dia sudah memiliki penyakit tertentu, kita cegah jangan sampai masuk ke kategori yang menimbulkan kecacatan, yang menimbulkan komplikasi, ya. Kemudian terkait dengan yang lain untuk yang termasuk ini kegiatannya salah satunya pemenuhan kelengkapan fasilitas untuk mengurangi ketidakmampuan dan kematian. Nah, ini fasilitas apa sih yang bisa digunakan oleh lansia? Mungkin dengan penyediaan apa tuh? Tongkat misalnya ya, kursi roda dan lain sebagainya. Ya.
seperti itu. Nah, sementara untuk pencegahan tersier itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang cacat. Nah, ini yang real yang banyak sekali dilakukan, yaitu misalnya pasien-pasien yang pasca aduh pasca stroke ya. Pasca stroke itu kan sangat tergantung sangat sangat tergantung kepada bantuan orang lain, terutama itu pada keluarga. Nah, ini sebenarnya di dalam proses mengembalikan agar tingkat ketergantungan mereka itu tidak besar atau katakanlah menjadi ya katakanlah yang tadinya total menjadi parsial, maka di sini perlu kita ajarkan terkait dengan bagaimana upaya-upaya mempertahankan fungsi organ yang lain atau yang cacat, atau sebaliknya kalau dia misalnya mengalami hemiperis sebelah kanan, maka yang sebelah kiri anggota yang sehat diperkuat dengan upaya-upaya latihan, pelatihan beban, latihan yang lain-lain, ya, gerakan dan lain sebagainya. Itu termasuk ROM, pasif aktif. Itu pada umumnya adalah aktif, sehingga memungkinkan dia untuk menggunakan anggota tubuh yang lebih yang masih aktif. Atau ya kita arahannya apa pada lansia yang seperti itu, ya menggunakan alat ya, alat bantu ya. Nah, ini terkait dengan misalnya membuat protese. Sebenarnya pada lansia, apa sih pasien yang lansia, klien yang lansia yang mengalami amputasi itu pasien apa tuh? Ya, itu pasien-pasien yang terkait dengan masalah kesehatan apa? Halo, Elsa, tahu? Diabetes, Ibu. Iya, ya, pasien diabetes kemungkinannya kalau didiamkan, tidak memperoleh tindakan yang tepat, tidak memperoleh upaya-upaya secara dini dia pengobatan, bisa jatuh ke kondisi dia mengalami gangren, sehingga tindakan akhirnya anggota tubuhnya harus diamputasi. Nah, agar pasien tersebut termasuk di sini adalah lansia, maka pasca amputasi bisa diarahkan untuk menggunakan protese ya. Itu biasanya yang untuk agar tepat, agar lansia tersebut tetap bisa melakukan aktivitas ya. Nah, ini kalau mendirikan pusat rehabilitasi medik, sebenarnya ini lebih ke arah ke program pemerintah ya untuk menyediakan terkait dengan persoalan rehabilitasi ya. Oke, berikutnya. Nah, apa sih yang bisa mempengaruhi terhadap perilaku kesehatan pada lansia? Nah, di sini jelaskan bahwa salah satunya adalah gangguan kognitif. Kita sudah jelas bahwa lansia, seseorang yang sudah masuk kategori lansia, kemudian bertambah usianya, maka masalah kognitif ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh lansia ya, sehingga dapat mengakibatkan kurang pahamnya tentang perilaku kesehatan. Kurang pahamnya itu di mana? Mungkin terkait dengan masalah lupa, atau ya sebagian bisa saja dia karena malas dan lain sebagainya akhirnya bilangnya lupa. Tapi yang terkait dengan masalah ini pada umumnya adalah karena kemunduran. Kemunduran apa? Kemunduran kognitif atau mengalami gangguan kognitif, sehingga dia lupa untuk minum obat, lupa bahwa kemarin sudah diberikan pendidikan kesehatan, sehingga apa yang kita sampaikan hari ini belum tentu besok dia bisa menjawab ya, karena masalah kognitif ini. Nah, kemudian
keterbatasan fungsi atau menyebabkan fungsi-fungsi tubuh tidak kemunduran. Nah, fungsi ini bisa fungsi dari panca indera, misalnya masalah pendengaran, penglihatan, atau fungsi yang lain yang terkait dengan misalnya ke, ke kemampuan untuk beraktivitas, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi tidak mampu lagi, tidak mendengar, ya tidak tahu apa yang disampaikan, tidak mampu membaca, ya akhirnya apa yang harusnya dia lakukan, ya dia tidak tahu. Padahal misalnya pada promosi kesehatan ini, kita harus mampu membedakan, harus mampu memilah. Betul nggak sih lansia ini masih bisa membaca? Padahal misalnya salah satu media yang sering kita pakai, yang kita berikan pada lansia itu adalah leaflet misalnya. Padahal eh, kita tahu kemampuan membaca lansia bisa mengalami kemunduran. Itu dari awal kita harus menganalisa, mengecek apakah betul lansia di sini masih memiliki kemampuan untuk membaca. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diulang melalui dengan membaca, ya, seperti itu. Kemudian persoalan lain untuk memperoleh akses keperawatan. Dia terkait dengan masalah transportasi, ketidakmampuan menggunakan alat transportasi, atau ketidakmampuan dalam masalah keuangan, sehingga menjadi hambatan untuk memperoleh layanan kesehatan, ya. Yang akhirnya katakanlah kita sudah memberikan penyuluhan, ibu harus datang kontrol ke puskesmas secara rutin tiap bulan, tapi karena masalah keaksesnya itu dia mengalami hambatan, mulai dari ketidakmampuan dia berjalan, mulai dari ketidakmampuan dia tidak memiliki uang untuk bertransportasi, sehingga tidak terlaksana. Nah, hal ini kalau kita hubungkan dengan masalah pemberdayaan, ya jelas kita harus memberdayakan, terutama adalah keluarga, anggota keluarga. Paling dekat selain anggota keluarga yang ada di masyarakat sekarang ini yang memungkinkan untuk bisa menolong lansia melakukan pemeriksaan kesehatan, untuk memperoleh pengobatan itu melalui kader. Ada yang disebut kader lansia atau kader kesehatan, ya. Jadi selain keluarga, maka yang bisa membantu lansia untuk memperoleh eh, layanan kesehatan yaitu tadi, itu kader. Nah, terkait dengan masalah yang lain bisa mempengaruhi itu tentang sumber daya, ya. Jadi udah karena tahu ya, semakin tambah usia, udah tidak kemampuan lagi, sudah tidak memiliki penghasilan, ya, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka akan berdampak terhadap kemampuan untuk memperoleh makanan yang sehat, untuk memperoleh obat-obatan. Tapi kalau misalnya obat-obatan sih, kalau untuk sekarang datang ke layanan kesehatan, dia mengalami hambatan, ya, seperti itu. Berikutnya terkait dengan perubahan sensorik. Tadi ketidakmampuan melihat, tidak mampu mendengar secara memadai, secara baik. Kita sudah berbusa-busa kasih penjelasan, tapi karena pendengarannya sudah mulai berkurang, apa yang kita sampaikan hari ini ya
tahu, dia tidak paham, gitu ya. Kemudian lingkungan. Eh, Apakah misalnya lingkungan memungkinkan untuk lansia melakukan aktivitas olahraga, menghirup udara segar, dan lain sebagainya? Kadang misalnya kebanyakan, terutama kelompok yang menengah ke bawah, lingkungannya sangat padat, sehingga tidak memungkinkan lansia untuk melakukan aktivitas. Kita udah ajarkan, Mbah, jangan lupa Mbah, ini udah waktunya untuk melakukan aktivitas secara rutin, seminggu olahraga minimal 3 kali. Olahraganya apa? Jalan kaki aja, Mbah. Tapi lingkungan sudah tidak mendukung, ya misalnya seperti itu. Nah, ini ada lagi yang faktor lain, itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan. Banyak keluhan yang dirasakan oleh lansia, terutama misalnya salah satu dengan masalah osteoporosis, gangguan apa namanya, nyeri sendi, keluhan sakit seperti itu banyak timbul. Orang karena hipertensi, sakit kepala, pusing, dan lain sebagainya untuk eh, untuk melakukan aktivitas yang mendukung dia apa namanya, jalan ke puskesmas untuk screening, alasan karena sakit, khawatir, dan juga karena penyakit yang lama yang dibilang tidak sembuh-sembuh, gitu kan ya, maka timbul rasa bosan, jenuh. Akhirnya obat udah dapet dari puskesmas, tetapi nggak diminum. Nah, ini perlu kontrol. Kontrol dari terutama anggota. Dan kita sebagai tenaga kesehatan yang ada di lapangan, sering-sering mesti menanyakan terkait dengan masalah obat. Mungkin iya memperoleh obat, tetapi karena rasa bosan, rasa jenuh untuk minum obat yang setiap hari, kan obat obat gula, obat diabetes, obat hipertensi, obat jantung, itu pada umumnya dalam sehari diminum, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, dan lain sebagainya. Dan ini hampir rutin, tidak sebulan 2 bulan terus sembuh. Ini akan seumur hidup. Kita ini orang kesehatan, orang medik, bahwa ini penyakit nggak bisa disembuhkan sehingga harus minum obat selamanya sampai akhir hayat, gitu kan. Di media, di medsos kan ada sekarang keterangan bahwa oh ini bisa dicegah, bisa sembuh, bukan ke sana ya. Banyak yang menggunakan apa tuh, herbal dan lain sebagainya untuk mencegah terjadi kebosanan, kejenuhan minum obat ya. Dan itu akan terjadi ya ketika Anda turun di masyarakat, ketemu dengan lansia yang sudah lama misalnya menderita diabetes, lama menderita hipertensi, Anda tanyakan gimana, sejauh mana selama ini minum obat. Ah, bosan, nggak ada ubah-ubahnya, masih aja tetap kayak gitu, cuma minum obat juga neng, kan gitu. Anda bisa mendapatkan informasi, Anda mendapatkan apa hal-hal seperti itu nanti di masyarakat. Karena apa tadi? Terkait dengan rasa kejenuhan dan lain sebagainya. Terkait dengan ya saya sakitnya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat segala macam, masih tetap juga akhirnya gitu. Nah, kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial ini siapa yang utama di sini yang merupakan dukungan sosial di dalam pelayanan kesehatan pada lansia itu tadi, yaitu siapa? Adalah keluarga sudah memberikan dukungan kepada anggota keluarganya yang sudah lansia, baik itu dukungan secara komunikasi, dukungan penghargaan, dukungan sosial, dan itu semuanya adalah sangat diperlukan. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, maka upaya-upaya yang lansia lakukan ini juga menjadi hambatan, menjadi kendala, sehingga
bagaimana perilaku kesehatan pada lansia ini akan dipengaruhi oleh masalah keberadaan dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini kan sebenarnya bukan hanya anggota keluarga, tetapi salah satunya adalah kita. Kita sebagai tenaga kesehatan juga merupakan salah satu dukungan sosial, yang dukungan profesional kan dari kita. Nah, dukungannya seperti apa? Yaitu tadi melalui promosi kesehatan, selalu memberikan penyuluhan, selalu memantau, memberikan penjelasan kepada para lansia ini. Karena apa tadi? Karena dia memiliki kemarin mungkin harus dilakukan pengulangan itu ya. Jangan sampai bilang baru kemarin disuruh Mbak, masa sih udah lupa lagi gitu kan, saya kemarin udah datang ke sini udah kasih tahu. Nah, jangan sampai kata-kata seperti itu muncul pada mereka, karena kita harus paham bahwa permasalahan kemampuan kognitif pada lansia itu merupakan salah satu faktor ya. Ini saya kira bicara masalah kesehatan ini sebenarnya tidak hanya 8, apalagi hasil yang Ristekdas yang terbaru ini lebih dari ini, dan jenisnya juga ada 8. Misalnya kesehatan depresi, penurunan pendengaran, penglihatan, perkemihan, pernapasan, gangguan tidur, osteo, dan kanker. Saya kira ini perlu Anda lengkapi, ya, Anda tambahkan masalah-masalah kesehatan yang umum pada lansia. Saya kira, bukan di kalian ya, kemarin saya baru bicara tentang masalah kesehatan yang terjadi pada lansia itu yang ada dari Riskesdas tahun 2023. Itu lebih dari ini. Tapi pada intinya, bahwa permasalahan apapun yang dihadapi ada pada lansia itu sangat multiple, tidak hanya satu faktor, tidak hanya satu masalah. Maka kalau kita di Bomeo atau yang pemeliharaan, kita lihat yang terkait dengan perempat untuk kalian semuanya, untuk 4